wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Koordinator Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Bapak Ibu Sugianta PhD. Yang terhormat Ketua Yayasan Yakinuh Bapak Suherman SPD MPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Yakinuh Bapak Saifuddin SPDI. Yang terhormat Kepala Sekolah MI Yakinuh Bapak Amiruddin SPDI. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Yakinuh Bapak Ahmad Haryanto SH. Yang terhormat staf desa dan perwakilan Yakinuh Bapak Zainal Abidin SPDI. Yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu dosen Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam kegiatan pengabdian masyarakat program studi Sistem dan Teknologi Informasi yang bekerjasama dengan SMK Yakinuh Muara Gembong. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai kegiatan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Olivia Afriladari dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, kemudian ada acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Acara kedua adalah sambutan dari perwakilan SMK Yakinuh dan koordinator program studi STI sekaligus yang akan membuka acara secara resmi. Acara ketiga adalah penyerahan plakat dan piagam. Acara keempat adalah doa bersama. Acara kelima adalah pelatihan. Acara keenam adalah penyerahan sertifikat kepada peserta. Acara ketujuh adalah penutup dan acara terakhir adalah foto bersama. Agar acara ini berjalan dengan baik, kami menghimbau juga buat Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan dulu handphone suara dari perangkatnya masing-masing. Terima kasih. Untuk mengefisiensi waktu, marilah kita mulai acara ini dengan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Perwakilan Yayasan kepada Bapak Zainal Abidin SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rombongan dari Universitas Negeri Jakarta Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Yang saya hormati kepala sekolah SMP, MI dan SMK Yakinuh beserta para dewan guru. Hadirin sekalian, peserta pelatihan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan dalam satu ruangan acara yang insya Allah dalam ruangan ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari sahabat kita, dari rekan-rekan kita, dari keluarga kita yang dari Jakarta, yang ingin
sumbangsi memberikan ilmunya kepada kita semua dalam bidang komputer dan teknologi ya, informasi informatika ya. Dari jauh dari Jakarta tadi Pak Sugianto sudah menyampaikan tadi dari jam berapa Pak? Jam setengah 7. Jam setengah 7 sampai sini setelah putar sampai salah parkir ya. Tadi sempat jalan kaki juga di jalan pantai sederhana. Nah, sampai dari setengah 7 ke sini sekitar jam 9.30 ya Pak. Itu lumayan jauh perjalanan, kurang lebih 3 jam. Jangan kita tanyakan bahwa apa rombongan dari UNJ ke sini. Yang pasti mengadakan pencerahan untuk kita. Pencerahan untuk kita simak nanti bersama-sama, mudah-mudahan bisa kita amalkan nanti dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai tenaga pendidik, khususnya di SMK Yamin. Kami ucapkan selamat datang dari UNJ dan juga terima kasih banyak atas kepeduliannya untuk memberikan ilmunya kepada guru-guru kami yang ada di daerah Pak. Dan mungkin tadi Pak Sugianto juga bercerita Muara Gembong luar biasa. Ya seperti inilah Muara Gembong, seperti inilah Yamin. Kami tidak mengada-ada, inilah yayasan kami. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berlanjut, bukan hanya di bidang pelatihan untuk guru-guru saja, tapi kami berharap diadakan pelatihan untuk siswa-siswi kami SMK Yapinu yang akan lulus dari SMK ini dan menyongsong hari esok yang lebih cerah tentunya, dengan bekal-bekal dibekali dengan teknik komputer dan informatika ataupun yang lain-lain. Dan perlu diinformasikan bahwa kegiatan kita ini tidak berhenti pada hari ini saja. Insya Allah saya mendapatkan laporan dari Pak Saifuddin bahwa besok pun kita ada kegiatan tanggal 12 itu dari UNJ juga. Saya lupa prodinya apa. Untuk tanggal 13 itu prodi teknik elektronik ya, elektronika ya. Tanggal 14 kita lihat dulu, nanti tanggal 15 dan 16 dari UNJ juga ya. Mudah-mudahan setelah nanti di tahun ajaran baru tanggal 18 Juli kita sudah mendapatkan pencerahan dengan tenaga dan yang fresh tentunya, dengan pengetahuan yang luar biasa. Kita sudah diisi dengan pengetahuan berbagai macam dari UNJ. Kita tidak perlu ke Jakarta, alhamdulillah orang Jakarta di sini. Ya. Kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Kita aplaus ya untuk UNJ. Kami atas nama yayasan Pak sangat-sangat luar biasa, sangat terharu karena dari kampus dari Jakarta jauh-jauh ke sini ke pelosok nyari orang Gembong Pak. Nah inilah orang Gembong seperti ini sekarang. Bapak sekarang sedang berhadapan dengan orang Gembong dari berbagai desa ini. Ada yang dari Sederhana, ada yang dari Pantai Bakti, ada yang dari Pantai Bahagia, Pantai Mekar juga ada. Harapan Jaya ada ya? Jauhan kalau Harapan Jaya ya. Berarti mencakup 4 desa ini. Mencakup 4 desa Pak. Jaya Sakti juga ada, berarti 5 desa. Dari Jaya Sakti, cuma Harapan Jaya aja yang agak jauh dari kita, Pantai Harapan Jaya. Nah inilah wajah-wajah orang-orang Gembong yang penuh harapan menyongsong hari esok ke depan lebih cerah tentunya. Dengan pengetahuan walaupun kita ada di ujung pelosok, tapi kita tetap semangat untuk belajar dan terus belajar, dan juga kita semangat terus untuk mendidik anak-anak Muara Gembong untuk masa depan yang lebih cerah tentunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari koordinator program studi sistem
dan Teknologi Informasi, yaitu Bapak Libur Sugianta PhD. Kepada Bapak Libur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, ini masih bulan-bulan besar dan baru saja kita kemarin merayakan Hari Idul Kurban dan mengucapkan selamat Hari Idul Kurban. Semoga pengorbanan kita semua mendapatkan balasan yang lebih baik. Bapak Ibu, kami perkenalan dulu ya, perkenalan dulu. Saya itu yang nomor ini, Bapak Ibu. Manggilnya jangan Sugi ya, Lipur saja. Lipur, kami namanya Pak Lipur gitu kalau di kampus. Oke. Saya bukan yang paling tua, Bapak Ibu ya, meskipun di sini mewakili tim yang daripada hari ini. Kemudian ada lagi. Kalau yang ketua timnya itu sebenarnya Pak Ali Idrus. Nah, mau Pak Idrus, manggilnya Pak Ali. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ali. Kemudian ada Ibu Murian. Ini juga tim ahli juga. Berikutnya ada Ibu Irma. Ibu Irma, Ibu Ali. Paling ujung ada Pak Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu, ada satu lagi yang kita yang hari ini sudah hadir, namanya Pak Fuad. Kita doakan bareng-bareng. Kemarin Bapak itu ada kecelakaan ya, jatuh dari motor, sehingga hari ini belum bisa berkumpul dengan kita pada kesempatan ini. Semoga bisa sembuh dan bisa beraktivitas sejak awal. Terima kasih. Nah, kemudian di samping Bapak Ibu yang di depan ini, Bapak Ibu semua dosen semua, Bapak Ibu ini, ada lagi dibantu sama tim. Ada Mas Gugun yang lagi mengoperasikan kamera. Ada lagi Pak Abdullah di bawah yang membantu logistik ya. Dan juga ada adik-adik mahasiswa kita semua. Ada 6 ya. Tapi yang di luarnya ada Mbak Olivia sama Mas Ozi, yang lainnya dari luar ya. Nah, kami sengaja menghadirkan Mas Ozi di sini. Mbak Zahwa, saya lupa kan, Mbak Zahwa. 3 yang ada di luar, 3 ada di luar. Jadi sengaja kan menghadirkan mahasiswa Bapak Ibu supaya tadi Pak Presiden mengatakan motivasi Bapak Ibu semuanya dan keluarga akan muncul apabila melihat ada bukti ADP kita yang ada di perguruan tinggi. Mereka juga mungkin berkeluarga yang sama Bapak Ibu semuanya ya. Bukan dari orang yang sangat berkecukupan, tapi mereka semangatnya untuk bisa terus melanjutkan pendidikan. Semoga ini bisa menular Bapak Ibu semuanya. Di samping ilmu yang juga akan kita share kepada bagi hari ini. Ya. Kalau judulnya itu Bapak Ibu mungkin panjang ya, tapi intinya ini pelatihan tentang komputer. Barangkali diperlukan sekali untuk baik bagi Bapak untuk siswanya dipersilakan. Mungkin juga tidak berhenti di sini Bapak Ibu ya. Jadi Pak Ibu mengatakan ada kemungkinan siswa juga perlu siswanya. Nah, itu menjadi bahan bagi kami untuk kegiatan berikutnya. Tapi melibatkan siswa Pak dari itu siswa. Nah, mungkin kebutuhan spesifik seperti apa nanti kita akan bisa diskusikan. Dan kami baru pertama kali Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang mungkin kurang berkenan, kok kurang pas ya, mohon dimaklumi. Kita juga baru pertama kali mengenal daerah namanya Muara. Meskipun
setelah pengen aku deket ya ternyata proses itu 3 jam ya. 3 jam itu kayak dari Jakarta mau ke Cirebon. Tapi lewat tol, itu udah 3 jam juga dalam sama ya. Tapi kedepannya kalau kita udah ada komunikasi, lebih menentukan lebih baik lagi, kira-kira pelatihan seperti apa yang dapat kita berikan. Karena kita akan lebih ke sini, lebih banyak membawa misi untuk memberikan berbagi pengetahuan Bapak Ibu. Semoga juga bermanfaat semuanya dan juga nanti ke depan untuk berusaha supaya juga ikut pelatihan. Baik, sampai itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi kami sangat berterima sekali disambut dengan baik sekali dan sudah kondisi yang ada. Saya juga mohon maaf apabila kami nanti ada kekurangan menyampaikan pelatihan pada mohon dimaklumi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Mas Zainal yang telah menyampaikan kesambutan dan harapan dari penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat yang akan diberikan oleh Forprodi STI dan penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh perwakilan Yayasan Yabino. Untuk Pak Ibu dan Mas Zainal bisa ini dari kami semacam penanganannya untuk nanti ditempatkan di ruangan SMK Yabino. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Pada sesi doa kali ini akan dipandu oleh Bapak Uun Kurniawan SPDI. Pada Bapak Uun, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah berdoa kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ilmu dari dosa kita ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wa hadirat sekalian, Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. وصفة في البدن وبركة الرزق وذرة تغفر الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بالسكرات الموت ونذر لنا ولو من الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memandu sesi doa. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya
materi kita pada acara inti pengabdian masyarakat ini. Akan ada pelatihan dengan judul pelatihan Scrum dengan menggunakan aplikasi Trello. Untuk pelatihan ini akan dimoderatori oleh Rizky Ambarwati. Kepada Ambar, silakan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Ambarwati, selaku moderator pada pagi hari ini dalam kegiatan pengabdian masyarakat program studi STI dengan SMK Yatimul Muara Lubuk. Di sini saya bakal menemani Bapak dan Ibu guru dan pembicara kita buat ngasih materi ke Bapak Ibu. Materi yang pertama yaitu tentang pelatihan Scrum dengan menggunakan aplikasi Trello yang akan disampaikan oleh Kak Ferdi Fauzan Putra. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber yaitu Kak Ferdi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pemaparan materi. Kepada Kak Ferdi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sekarang sudah jam 12 ya. Jadi masih termasuk hitungannya pagi. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fauzan Putra. Saya biasa dipanggil Ferdi, dan bagi mahasiswa saya dipanggil Pak Ferdi. Saya konsentrasinya lebih kepada mengajarkan. Serem juga kalau kepotong kan. Oke, saya mengajar di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik sudah baru jalan 6 tahun, jadi masih baru. Dan saya mengajar di komputer, pendidikan komputer dan lebih ke konsentrasi multimedia dan pemrograman. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengarahkan peserta didiknya menjadi orang yang guru TIK, nah itu bisa ke UNJ misalnya seperti itu. Dan yang untuk yang pengen membangun website dan aplikasi, ya saya mungkin salah satu dosen yang akan bertemu bagi calon-calon mahasiswa yang ingin bekerja menggeluti di bidang yang saya sebutkan barusan. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan tim saya dan teman-teman lebih tepatnya, dan satu lagi Pak Fuad yang lagi berhalangan hadir, akan mencoba memberikan informasi yang saya pun merasa ini adalah hal yang baru. Kenapa? Karena memang Trello dan metode seperti ini belum terlalu lama muncul di permukaan. Jadi memang apa itu Scrum mungkin akan diberikan dulu informasi oleh Bu Firman. Nanti setelah metode Scrum itu apa, baru kita lanjut ke aplikasi Trello. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan tujuan narasumber, tujuan materi kita hari ini adalah pengenalan metode Scrum itu apa dan apa gunanya Trello kepada Bapak Ibu untuk mengajar di sekolah. Ini berhubungan sama aplikasi dan juga browser. Baik, sementara persiapan mungkin saya minta Bu Irma dulu perkenalan pada Bapak Ibu, pada Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di acara 2M Prodi
di SMKS Yapindo Maranggung. Saya adalah tim pertama yang akan menjelaskan mengenai materi pelatihan Scrum dengan aplikasi Trello untuk para guru di SMK Yapindo. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya salah satu staf dosen di Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Nama dengan Pak Ferdi. Kalau pengalaman mengajar, saya masih 6 tahun juga dan bergabung di UNJ baru 3 tahun. Dan saya senang sekali ada di SMK Yapindo, gitu ya. Pagi-pagi itu sangat semangat untuk datang ke sini dan alhamdulillah akhirnya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, sambil menunggu slide presentasi saya ready, mungkin ada sedikit permasalahan koneksi. Saya ingin tanya dulu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah mendengar yang namanya manajemen proyek? Belum, pura-puranya kalau belum pernah bilang pernah aja dulu Bapak dan Ibu pernah. Ya, oke. Jadi di dalam proyek-proyek yang kita kerjakan, gitu ya, ada kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan. Terkadang itu bisa menjadi efektif ya, bisa juga gagal ya, tergantung bagaimana kita Nah kemudian ya di manajemen proyek itu sendiri gitu ya, saya pernah baca-baca berita gitu ya, ada beberapa perusahaan yang mengalami failure ya, atau gagal. Bapak dan Ibu masih ingat handphone kita zaman dulu? Nokia ya, yang mau saya sebut merek ya. Nah dulu itu handphone Nokia itu sangat-sangat populer ya Bapak dan Ibu. Ya, dan kita nggak tahu bagaimana ceritanya, bisa ngalir aja. Ternyata Nokia hilang dari peredaran ya, tergantikan gitu ya sama pesaingnya gitu ya, handphone yang berbasis Android ya. Atau dulu zamannya Nokia berjaya, Samsung, saya nyebut merek lagi, saya nggak endorse ya, saya nggak di-endorse ya Bapak. Jadi Samsung naik daun gitu ya, mereka berinovasi, sementara produk yang lagi jaya saat ini ya, itu mengalami kegagalan manajemen ya, karena produknya tidak melakukan inovasi ya. Betul ya Bapak dan Ibu. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar perusahaan Garuda Indonesia ya. Kalau orang lihat kita naik Garuda itu kita orang yang punya duit gitu. Nah, akan tetapi gitu ya, sejak tahun 2017 Garuda itu mulai goncang ya. Saya baca di beberapa sumber itu di Republika gitu ya, atau di Kompas, itu ada beberapa sumber menyebutkan bahwasanya ada kegagalan manajemen ya. Apakah itu penjadwalan gitu ya, harga tiket, kemudian juga ada beberapa divisi jabatan yang tidak penting gitu ya, atau malah menambah beban keuangan si perusahaan tersebut. Akhirnya sampai sekarang masih gonjang-ganjing ya, masih tarikan gitu ya, mau diselamatkan apa tidak gitu ya sama negara kita, karena perusahaan tersebut adalah platnya. Atau Bapak dan Ibu, simpel sekali ya, manajemen dalam keluarga. Nah ini sering jadi permasalahan ya antara Bapak dan Ibu dan suami dan istri ataupun dengan anak. Nah misalnya manajemen pekerjaan rumah tangga misalnya. Secara umum itu dikerjakan oleh ibu-ibu. Bapak-bapak ngapain sama ibu-ibu? Main handphone ya. Nah itu salah satu bentuk ya kegagalan manajemen di dalam keluarga, akhirnya ngambek-ngambekan sendiri-sendirian ya. Akhirnya bad mood, kacau, dan itu adalah salah satu bentuk dari kegagalan manajemen juga. Oke, nah ini singkat CV saya ya, boleh di skip aja. Kemudian ini kami sebetulnya ada 3 orang yang menyampaikan materi, tapi saya menyampaikan kulit-kulit bannya aja Bapak Ibu ya. Saya hanya sebagai penghibur di sini ya, nambah-nambahin gitu. Oke, selanjutnya terima kasih Pak Ferdi, silakan.
Nah, oke, ini referensi, boleh di skip. Oke, boleh di skip. Ini tadi udah saya sampaikan. Nah, ini ya. Jadi manajemen proyek itu adalah proses merencanakan, ya, mengorganisasikan, kemudian memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota organisasi serta sumber daya lainnya sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ya. Jadi kalau kita mau mencapai satu tujuan, manajemennya harus bagus. Kalau tidak bagus nanti kacau. Baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di perusahaan maupun di lembaga kita. Sedikit cerita Bapak dan Ibu, saya dulu pernah ya mengajar juga di salah satu SMA swasta waktu saya masih di kampung gitu. Dan sekolah itu sebetulnya sangat bagus, gitu. Hanya saja kesalahan penggajian. Ya, jadi karena swasta yang hype-nya waktu itu lagi naik daun juga, akhirnya guru itu digajinya terlalu tinggi. Karena di hire-nya guru-guru yang mungkin yang S2 atau yang bagus-bagus gitu ya. Akhirnya sekolah itu mengalami failure karena tidak seimbang antara pemasukan jumlah siswanya dan pendapatan sekolahnya. Ya. Jadi itu sangat-sangat bahaya ya kalau kita tidak memanajemen satu kegiatan ataupun satu perusahaan kita. Ya, itu sangat bahaya. Nah, mungkin ini bagiannya Pak Saimudin selaku ketuanya ya atau kepala sekolahnya. Nah, salah satu bagian dari manajemen proyek yang memegang peran penting itu adalah pengorganisasian proyek. Jadi pengorganisasian itu sangat penting. Nah, sebuah proyek akan berhasil jika terdapat pengorganisasian yang baik. Ya. Oke, saya lihat dulu, mungkin bisa lanjut ke tadi. Nah, ini fungsi dari manajemen proyek. Ada perencanaan. Jadi betul-betul sebuah pekerjaan ataupun proyek dalam kegiatan kita di sekolah ataupun di perusahaan kita harus direncanakan dengan baik. Kalau di istilah pemerintah itu ada RAB, ada rancangan-rancangan apa yang sudah dirancang untuk 1 tahun ke depan, baru nanti kita jalan, gitu ya. Itu harus dilakukan. Kemudian ada fungsi organisasi. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin mirip-mirip ya, atau saling berhubungan, itu bisa dikelompokkan sehingga nanti selain menghemat biaya, proses ataupun tahap kegiatannya pun berurut gitu ya, sehingga saling berkaitan dan lebih efektif ya. Kemudian ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya pun perlu untuk diselaraskan. Jangan sampai nanti Bapak Kepala Sekolah instruksi A gitu ya, kemudian guru X mengerjakan B atau mengerjakan Z, akhirnya itu tidak selaras ya. Akhirnya itu kalau bahasa anak gaul sekarang itu adalah salah server. Servernya kemana-mana, akhirnya nggak jalan. Ya, okay. Kemudian ada pengendalian. Nah, pengendalian ini ya, kalau kita sudah punya proyek-proyek, kegiatan, itu harus kita kendalikan dan harus kita evaluasi. Kira-kira kurangnya di mana? Ya. Apa yang kalau berhasil, apa sih yang menjadi faktor berhasilnya? Kemudian kita catat, kita evaluasi, analisis, baru nanti kita lakukan perbaikan seandainya itu adalah hasilnya buruk. Itu penting. Oke, next Pak. Nah, oke, kemudian nah ini saya punya apa istilahnya ini agak berat ya. Tapi nggak apa-apa, bentar lagi kita makan siang. Oke, manajemen proyek dan Scrum itu apa sih mungkin Bapak Ibu? Tadi manajemen proyek itu tambah lagi Scrum apa ya? Oke. Jadi dalam pelatihan ini ya saya hanya menjelaskan singkat tentang manajemen di sekolah. Ya mungkin kalau di perusahaan tadi kan lebih kompleks ya. Mungkin ada inovasi produk, ada keuangan, penjagaan karyawan, dan segala macam itu kan sangat kompleks ya. Tapi kalau untuk kita di sekolah itu simpel-simpel ya. Misalnya menyusun kurikulum, ya, membuat perangkat ajar, kemudian menyusun jadwal, membuat soal, kegiatan PHL yang monitoringnya seperti apa. Kemudian dalam Scrum itu, gitu ya, pengorganisasian itu adalah pengelolaan dengan tujuan mengatur tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan untuk tepat sasaran, gitu ya. Di sini kami menyampaikan ada metode yang namanya metode Scrum. Boleh dilanjut Pak Ferdi. Scrum itu adalah suatu kerangka
kerangka kerja ringan yang membantu orang, tim, dan organisasi untuk menghasilkan nilai melalui solusi yang adaptif dari suatu masalah. Ya. Jadi Scrum ini memang dikenal untuk metode dalam pengembangan software. Tapi seiring perkembangan itu banyak juga digunakan dalam bidang-bidang lain, ya. Misalnya manufacturing, pendidikan, ya, perusahaan, manajemen perusahaan dan lain-lainnya. Nah, yang paling penting, ya Bapak Ibu itu harus tahu bahwa Scrum itu dia bersifat didasarkan empirisme dan pemikiran yang clear. Artinya, kalau dulu itu ya sangat ribet ya kalau di pemerintah kita kan sekarang administrasinya sudah dipangkas-pangkas ya, sudah disimpelkan, dibuat simpel. Kalau dulu kan ribet banget gitu ya, berliku-liku lah administrasi. Kalau sekarang sudah dimudahkan, sudah dibuat sederhana gitu. Itu tujuan dari Bapak Presiden ya. Sekali lagi saya tidak promosi ya, tidak mempromosikan beliau ya. Saya tidak ikut politik Bapak. Oke. Kemudian jadi si Scrum ini dia bersumber dari pengetahuan ya, dari pengalaman, dan paling penting adalah si metode Scrum ini adalah mengurangi pemborosan dan hal-hal yang tidak penting ya. Kayak tadi ada perusahaan yang pilot karena banyak yang nggak penting-pentingnya. Sama juga kayak kita di rumah tangga tadi ya. Kalau nggak penting-penting itu jangan dipakai ya, daripada gitu ya, misalnya apa yang saya takut nih salah ngomong ya, nanti bapak-bapak protes sama saya gitu. Nah, oke. Kemudian Scrum bukanlah sebuah teknik ataupun metode, tetapi adalah sebuah kerangka kerja saja. Ya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu ini adalah Scrum adalah kerangka kerja yang berdasarkan pada pengetahuan dan membuang hal-hal yang tidak penting, mengurangi pemborosan. Oke, next. Nah, oke, ini penggunaan Scrum ya, bisa meneliti produk. Kalau kita mungkin mengembangkan produk dan peningkatan media. Nah, ini kaitannya dengan pengembangan kurikulum kita. Ya. Kurikulum kita sering berubah-ubah ya, Bapak dan Ibu. Berubah-ubah, ganti pimpinannya ganti, yang menterinya ganti, kemudian kurikulumnya berubah lagi, ganti lagi, loka karya lagi, gitu, workshop lagi, bikin lagi dan momen lagi, gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kan kita memang harus mengikuti perintahnya. Mengikuti perintah itu juga kita paham. Oke, next, lanjut Pak Nanti. Ini adalah pilarnya, jadi di dalam Scrum ini ya ada pilar yang harus Bapak dan Ibu ketahui. Yang pertama itu adalah bersifat transparansi ya. Jadi setiap kegiatan itu harus transparan dan disaksikan oleh semua pemangku kepentingan ataupun timnya ya. Kemudian bersifat inspeksi ya. Jadi harus sering diperiksa seperti itu. Kemudian bersifat adaptasi ya. Jadi jika ada yang menyimpang di luar batas, maka proses diterapkan sebagai produknya harus disesuaikan. Jadi misal gini, Pak Saifuddin itu ya mengasih proyek pembuatan RPP gitu ya, di sekolah RPP ya. Nah, Bapak Saifuddin harus sering ngecek Pak. Kalau nggak dicek, nanti ibu-ibu atau bapak-bapak ini ya asal-asal jadi aja, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Terus transparansi, ya. Transparansinya ini misal kalau dalam pembuatan RPP misalnya Bapak dan Ibu dapat uang transport gitu. Nah itu harus diketahui oleh semua guru Pak. Nggak boleh hanya diketahui oleh Bapak saja, tidak boleh seperti itu ya. Jadi memang harus transparansi, harus sering dicek atau inspeksi, kemudian harus diadaptasi kalau ada penyimpangan segera diluruskan gitu ya. Oke, lanjut Pak. Kemudian ini nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya ini harus dijalankan oleh semua Scrum Master, namanya ada Scrum Master, ada Product Owner dan Scrum Team ya. Jadi harus sama-sama komitmen ya, jangan yang komitmen cuma kepala sekolah saja atau wakil saja atau guru bahasa Indonesia saja, tidak boleh. Semuanya harus komit, harus terbuka, kemudian harus fokus. Ini kalau lagi PFH fokusnya terganti Bapak dan Ibu ya. Susah fokus ya. Kemudian harus punya rasa hormat dan terakhir keberanian ya. Jadi kalau ada hal yang salah itu kita akan mencari solusi gitu ya, sehingga menjadi benar kembali. Oke, terus bisa
bisa lanjut Pak. Nah ini mengapa manajemen dengan Scrum-nya. Jadi kalau yang manajemen tradisional itu di-manage oleh bos. Nah misal maaf nih, bosnya di sini Pak Sekretari, kenal lagi Pak Sekretari, maaf ya Pak ya. Pak Sekretari. Kalau di Scrum, bos itu harus bertindak sebagai pelatih. Ya, kan ada istilahnya orang yang bilang ini ngebosi, nah itu nggak boleh. Jadi si dalam metode Scrum ini bosnya harus bertindak sebagai pelatih atau coach. Dia harus sama-sama kerja, harus bottom up leadership model seperti itu, sehingga dia lebih lebih maksimal. Karena kalau seandainya pimpinan kita hanya memberi perintah tanpa memberikan kejelasan ya, apa perintah keinginannya, tujuannya, sasarannya. Nah itu kan nanti anggotanya jadi modal, puyeng ya, jadi modal apa? Jadi saya rasa itu nggak efektif ya. Oke, next. Ini modelnya aja, silahkan di skip. Nah jadi Scrum itu sendiri adalah sebuah kerangka kerja. Itu aja yang paling Bapak Ibu dari yang paling kerangka kerja. Oke, next. Kemudian di Scrum Guide itu ada 3 hal, ya, ada Scrum Rules, kemudian ada Scrum Artifact, ada Scrum Activities. Ya. Jadi roles-nya itu ada product owner misalnya. Product owner-nya ini misal di sini adalah Bapak Kepala Sekolah dari Pak Saifudin. Kemudian ada Scrum Master, mungkin ketua panitia. Kemudian ada development team, gitu ya. Ini kan istilahnya dalam bahasa IT ya, bahasa software. Nah kalau kita di sekolah ini adalah panitia, ya, panitia. Kemudian ada event-eventnya, ada sprint planning, execution, ya, sprint review, ya, kemudian ada retrospektif, ya, ada di perencanaan dulu, gitu, di eksekusi, kemudian di review dan dilakukan perbaikan, gitu ya. Kemudian produk-produknya itu menghasilkan produk backlog, sprint backlog dan review. Ya, ini nanti masih istilah yang mungkin di Bapak dan Ibu itu masih aneh gitu, asing gitu ya. Oke, ini saya simpulkan, oke, sedikit lagi. Ini adalah implementasi dari Scrum. Tadinya itu ada product owner, ya, sampai lihat gambarnya itu ada product owner. Di situ ada Pak Saifudin misalnya sebagai kepala sekolah. Kemudian Pak Saifudin ini punya tadi kan ada harus transparansi ya, harus segera dicek. Terus sebagai coach ya, karena kepala sekolah di sini diberikan sebagai coach ya. Di dalam tim itu dia harus membuat list apa-apa saja yang akan dikerjakan. Kemudian perintah-perintah apa-apa saja yang akan dituju, yang akan dibuat. Kemudian diterima oleh tim, oleh panitia. Oh ya ini gitu. Kemudian disusun, kemudian dibuat prioritas-prioritas mana pekerjaan yang akan lebih penting atau didahulukan. Ya. Nanti di dalam timnya itu ada Scrum Master dan tim. Di situ mereka saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan ataupun list-list ataupun produk backlog yang sudah dibuat oleh produk owner ataupun kepala sekolah tadi. Jadi simpelnya seperti ini. Ya. Jadi baik kepala sekolah, ketua panitia dan panitianya tersendiri itu punya tugas masing-masing. Ya. Sama-sama harus clear, jelas. Ya. Sehingga pekerjaannya lebih baik. Oke, silakan lanjut. Oh, di gambar sebelahnya gitu. Nah, karena ini sangat susah tadi Bapak Ibu mengingatnya, banyak istilah ya. Di Scrum Storyboard itu dimudahkan dengan menggunakan namanya papan Scrum. Jadi ada do, ya, kemudian doing dan done. Ya, do itu adalah perintah-perintah yang sudah diorder, yang sudah di-list oleh Bapak Kepala Sekolah ini yang harus dikerjakan dalam bulan ini, bulan kedua, ke-1, ke-3, ke-4 dan seterusnya itu sudah di-list oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian oleh tim nanti bisa lihat mana sih yang akan dikerjakan duluan. Kalau sedang dikerjakan letakkan pekerjaan itu di doing, ya. Kalau sudah selesai nanti tindakan di done atau selesai seperti itu, sehingga ini akan membantu kita ya. Lanjut nanti pada saat kita work from anywhere ya, karena kemarin kita sempat dilanda pandemi gitu ya, kacau semuanya gitu. Bahkan yang paling berdampak itu menurut saya adalah pendidikan ya. Anak-anak kita itu ya belajarnya di mana gitu ya. Kita mau, kalau saya sebagai dosen ya, saya mengajar, sementara ada anak juga di rumah yang harus saya ajar, mereka juga nggak sekolah gitu ya.
Nah itu sangat menurut saya tidak hanya bisa kita menyalahkan bahwasanya efek pandemi itu di bidang ekonomi, enggak. Pendidikan pun apalagi pendidikan yang sekolah bawah ya, sekolah SD, sekolah dasar itu sangat berasa, sangat mengalami mereka menganggapnya tentang liburan ya Pak ya. Terus ibunya yang ngerjain PR semua, ibunya yang sekolah gitu ya. Jadi kalaupun dengan Trello gitu ya, nanti Pak Syafruddin mau ngecek ya perkembangan pekerjaan yang sudah proyek dilakukan oleh guru, itu bisa ngecek di papan Scrumboard tadi. Oh ya ini Pak Zainal misalnya, atau Bu Putri gitu ya, Bu Tulis gitu ya. Oh ini baru sampai di tahap doing, mengerjakan KPP-nya sudah, gitu ya. Bikin soalnya belum, kan nanti tinggal digerakkan aja. Sehingga Bapak Kepala Sekolah dengan manajemen yang sudah online ini nanti di aplikasi Trello itu online ya, kayak semacam sosial media Facebook seperti itu. Tapi ini monitoring manajemen proyek ya, dan kita nanti walaupun Bapak dan Ibu tidak ke sekolah, nanti bisa dilihat perkembangan progres ya. Pekerjaan Bapak dan Ibu itu sudah di tahapan gitu ya. Makanya kami memberikan pelatihan singkat ya, untuk menyiapkan Bapak dan Ibu untuk bisa bekerja dari rumah seperti itu. Walaupun sebetulnya kita 2,5 tahun pandemi akhirnya bosan sendiri ya. Kalau dulu mungkin minta berdoanya ya Allah kalau saya liburan, ternyata dikasih libur panjang malah pengen ke sekolah. Tapi nggak apa-apa. Namanya teknologi itu tidak bisa kita bendung. Sekarang sudah ada aplikasi monitoring pekerjaan ya. Namanya itu adalah aplikasi Trello. Oke. Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan nanti boleh ya, tapi saya kasih kesempatan kedua ini untuk dilanjutkan oleh Bapak Ferdi. Oke, dari saya cukup aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma atas pengenalan basic dari metode Scrum dan juga Trello. Tapi Trello memang sebenarnya belum masuk ke intinya ya Bapak Ibu. Kalau mau saya bilang, ini bisa kita bawakan kepada Bapak Ibu, keseharian Bapak Ibu dalam mengajar. Kenapa? Karena kan metode Scrum ini adalah metode, kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu Scrum itu adalah banyak orang, artinya together, itu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Makanya kalau sebuah proyek pasti nggak mungkin 1-2 orang, tapi banyak orang di dalam satu proyek. Nah sehingga metode Scrum itulah metode yang memang paling pas bagi saya dan Bu Irma menganggap pas untuk diterapkan di dalam sekolah. Misalnya tadi sudah Bu Irma sudah mention kepala sekolah ingin melakukan proyek revitalisasi RPP misalnya seperti itu. Jadi ada banyak guru mata pelajaran A, B sampai C. Kemudian ingin melihat sampai di mana nih progres guru bahasa Indonesia, sampai di mana progres guru keolahragaan. Ini bisa kita masukkan ke sini ke Trello. Nah, kalau Trello ini adalah aplikasi, memang boleh di sini ya, yang slide saya. Nah, Trello ini baru muncul. Trello ini baru muncul. Nggak usah tahu nggak ya. Jadi Trello ini ibarat papan tulis Bapak Ibu. Anggap aja ini papan tulis ya Bapak Ibu. Ini papan tulis yang biasa digunakan oleh project manager atau kepala sekolah atau Bapak Ibu sendiri guru yang ingin memberikan proyek kepada siswa. Apa nama kurikulum sekarang Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka. Jadi IKM, implementasi kurikulum Merdeka itu memang diminta kepada kita para guru dan dosen ya secepat apa progresnya. Nah, anggap aja ini papan tulis yang zaman dulu dibikin oleh kepala sekolah atau guru atau project manager kalau bahasa bisnisnya. Proyek apa aja yang akan kita lakukan di list banyak-banyak, ada 1 sampai 10. Ada berapa pekerjaan 1 sampai 10. Kemudian yang sedang bekerja siapa aja? Dari list 1 sampai 10, siapa yang sedang mengerjakan 1 sampai 5 misalnya gitu. Pindahlah ke yang tengah-tengah, tadi kan ada tabel do, doing, sama done. To-do list maksudnya yang akan dikerjakan, kemudian yang sedang dikerjakan dan yang selesai gitu. Kalau 5 udah kelar, berarti dia pindah ke tabel berikutnya, ke tabel yang selesai. Nah itu di papan tulis yang bisa dipindah-pindahkan oleh si project manager. Oh ternyata
RPP Bahasa Indonesia sudah selesai, pindah ke tabel paling belakang, paling pojok gitu. Nah, gini juga kalau di Trello ini hanya kayak membawa papan tulis menjadi aplikasi. Bisa di handphone, bisa di PC, tapi lebih enaknya bukanya di laptop, di browser laptop, supaya gede kelihatan. Nah, Trello ini adalah aplikasi yang berguna untuk mengatur kerangka kerja atau job desk yang kemudian diluncurkan pada tahun 2011. Jadi baru 10 tahun lebih, ya. 10 tahun lebih dengan aplikasi untuk website dan iPhone, dan bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Trello ini, ya, kalau Bapak Ibu mau buka itu namanya di Trello.com, double L ya, Trello.com. Misalnya nanti Bapak Ibu mau penasaran Trello.com itu, ini skip aja Bu Firman biar kita langsung. Nah, gimana kita bisa mengakses Trello dari browser kita? Kita tinggal registrasi menggunakan alamat ini, Trello.com. Dia gratis Bapak Ibu semuanya. Gratis karena hanya untuk perkenalan fitur-fitur yang seadanya. Tapi kalau mau berbayar, dia menyediakan fasilitas fitur yang banyak. Ya, gitulah. Kalau mau gratis, fiturnya terbatas. Tapi kalau mau fitur yang unlimited, harus bayar. Tapi nggak apa-apa, kalaupun gratis kita bisa mengenali Trello ini. Nah, Trello ini kalau mau saya bawakan ke keseharian para guru, misalnya begini, mata pelajaran biologi. Mata pelajaran biologi jika ada proyek manajemen project based learning ya, pembelajaran berbasis proyek, benar begitu namanya, PBL, project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Nah, misalnya ingin membuat saya lupa lagi, yang gunung meletus dari bahan sederhana. Nah, kayak gitu tuh proyek kan, kita namanya proyek. Nah, proyek itu bisa kita bagikan ke dalam Trello. Bu Irma boleh di next ke contohnya. Contohnya nggak ada ya? Nantilah saya next lagi, coba next lagi dulu. Aduh, nggak ada lagi. Nggak ada tampilannya. Jadi ada video Pak. boleh. Mungkin video aja, putar tanpa suara, biar mungkin saya langsung. Nah, misalnya di proyek manajemen biologi itu, Bapak Ibu, ini Pak Fuad. Ini lagi beta sekali ya. Beliau membuat video ini saat sedang sakit gitu. Nah, ini Trello.com nih Bapak Ibu, tampilannya di website Trello.com. Caranya gampang banget. Di sini sign up, it's free katanya. Jadi boleh di sini, boleh di yang pojok kanan atas get Trello for free. Misalnya Bapak Ibu belum punya ini ya, belum punya akunnya, bisa di sana. Nah, di situ nanti akan muncul, kita hanya membutuhkan email aja, butuh email, lalu nanti permintaan email itu masuk ke email kita. Karena permintaan verifikasi akun itu masuk ke email kita. Nah, kita buka email kita, lalu masuk ke Trello-nya, langsung kita bikin akun. Nah, ini contohnya. Ini contoh homepage atau di Facebook beranda. Ya, ini beranda dari Trello. Ini belum dibikin nih. Belum dibikin proyek apa yang sedang akan kita kerjakan. Nah, ini ada boards, ada template, ada home. Nah, misalnya nih Pak Fuad punya papan tulis baru. Dia mau membuat proyek baru ya namanya. Jadi dia buka lah, dia ciptakan papan tulis baru. Nanti di papan tulis itu, tuh, dia bisa pilih warna gitu ya, biar lebih menarik. Apa nama papan tulisnya? Tulislah nama proyek yang akan Bapak Ibu kerjakan gitu. Lalu nanti di papan tulis itulah, ini Bu Irma mudah-mudahan. Nah, ini ada 3 ya kolomnya. Kolom to-do list atau yang akan dikerjakan, ini yang sedang dikerjakan, dan ini yang selesai. Cuma 3 aja tampilannya. Tampilannya 3 aja, 3 kolom maksudnya. Ini papan tulis, ini namanya card atau kartu. Nanti di dalamnya baru ada apa sih? Card list sama Do, doing, dan done. Oke, do, doing, dan done gitu. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi misalnya, atau
Bapak Ibu dari guru bahasa Indonesia ingin membuat tugas proyek membuat poster anti narkoba, misalnya seperti itu ya, anti narkoba. Ada 5 siswa yang harus dilibatkan di dalamnya. Yang pertama mencari referensi. Ya, itu misalnya Ferdi. Yang mencari referensi Ferdi, kemudian yang mencari gambar itu Irma. Lalu yang mencari yang mengerjakan di laptop misalnya siapa gitu ya. Misalnya Olive dari MC. Kemudian yang mendesain atau membuat warnanya siapa. Jadi listnya udah ada 5 buah untuk 5 orang masing-masing. Nanti Bapak Ibu sebagai guru tinggal ini aja, tinggal melihat aja dari handphone atau dari laptopnya. Oh, ini sedang dikerjakan, yang pengumpulan referensi sedang dikerjakan oleh Ferdi. Jadi kelihatan nanti di kolom kedua. Kebayang nggak sih Bapak Ibu? Kebayang yang mudah di kolom kedua, Ferdi sedang mengumpulkan referensi. Nanti referensi kelar diteruskan ke Bu Irma. Irma sedang mengerjakan foto-foto misalnya, sehingga nanti bahan sudah terkumpul langsung dieksekusi oleh si pembuat poster itu di Photoshop misalnya atau di CorelDRAW nama softwarenya. Sehingga sampailah, nah itu bisa dipindah-pindahin. Nah sampai ke pojok kolom dan atau selesai. Nah, berarti nanti hasilnya udah kelar. Jadi fungsi Trello ini sederhananya adalah memantau proyek yang sedang berlangsung. Apakah Bapak Ibu sudah ingin selesai di dalam waktu 5 hari aja, Senin sampai Jumat, bisa di tenggat waktunya bisa diatur gitu. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Pak sudah kebayang? Jadi memindahkan Trello ini pemindahan papan tulis ke laptop gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pindahin sticky notes, nggak perlu pindahin kartu kalkulator yang ditempel. Oh, ini udah kelar, pindahin situ nggak perlu. Kita pindahin dari laptop aja. Itu sih kira-kira Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya soal Trello? Bapak Ibu mungkin sudah kebayang ya maksud yang saya sampaikan dan Bu Irma. Jadi tadi Bu Irma menyampaikan definisi Scrum seperti apa. Nah, metode yang inilah yang disebut dengan metode Scrum ini. Jadi berpusat pada proyek. Ada yang memanagenya, manajernya, lalu ada orang-orang yang bekerja di bawahnya. Kalau kepala sekolah ya tinggal memantau aja siapa yang ditugaskan untuk apa, lalu sedang apa, di progres mana, dan apa yang sudah selesai. Itu bisa dari mana aja, work from anywhere. Dan saya kalian mungkin singkat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebuka penambah ilmu barunya. Trello.com Bapak Ibu kalau mau mencoba Trello.com. Jadi kalau saya sebagai dosen juga memantau proyek mahasiswa juga seperti itu. Misalnya saya ingin membuat penelitian tentang efektivitas apa gitu. Nah, yang mengumpulkan data saya tugaskan di dalam Trello. Nanti yang menganalisis data saya tugaskan juga di Trello, sehingga kelihatan fungsi-fungsi orang-orang itu sudah bekerja atau belum. Karena kan tadi Bu Irma bilang Scrum ini transparan, TIA ya, jenisnya TIA, T-I-A, transparan, inspeksi dan adaptif. Transparan ya transparan, kelihatan semuanya siapa yang sedang bekerja dan siapa yang belum bekerja sama sekali kelihatan. Kemudian inspeksi, si project manager atau kepala sekolah atau guru bisa menginspeksi. Oh, kamu kenapa belum mengumpulkan foto-foto nih? Kan poster kita bentar lagi mau dikumpulkan misalnya seperti itu. Lalu ada adaptif, ada perubahan-perubahan kecil. Ya udah, semua orang yang berada di member yang ada di project itu langsung bisa mengadaptasikan apa yang berubah. Gitu. Bapak Ibu. Simple dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC, moderator, kalau mau bertanya kepada moderator ya. Oke, terima kasih. Baik. Bapak Ibu, mohon maaf, tadi saya lupa. Ini ada Google Classroom ya, yang mana Bapak Ibu dan Ibu bisa mengakses materi ini.
Jadi di situ ada kode kelas ya, nanti Bapak Ibu buka Classroom baik di aplikasi mobile-nya maupun yang di browser. Jika sudah ada, masukkan kode yang ada di sebelah kanan ya, ini. Ya, saya tunjukkan. Silakan diakses. Kemudian di situ ada soal pretest. Ya, jadi ada Bapak dan Ibu silakan mengisi soal pretest, soalnya Bapak saja, dan Bapak dan Ibu silakan mengisi sesuai dengan kondisi. Ya, tadi kalau seandainya belum tahu juga nggak apa-apa, karena tidak hanya mengaruh nilai ya. Ada nilai-nilai. Dikasih waktu berapa menit Bu ya, Pak? Dikasih waktu sekitar 5 menit. Kemudian nanti ada materi. Setelah itu mendengarkan pemaparan yang sudah selesai dari saya satu. Kemudian nanti setelah materi nanti ada pengerjaan soal lagi atau proses. Soalnya mungkin kurang lebih sama gitu dengan pretest. Tetapi kondisinya adalah Bapak dan Ibu tadi sebelum tahu Scrum dan setelah mendengarkan materi dari saya dari Pak Kandi itu sudah tahu. Jadi akhirnya nanti bisa menjawab. Kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk bisa mengakses materi tersebut dan mengerjakan pretest dan proses. Terima kasih, itu aja dari saya. Passwordnya masukin. Kalau yang ini nggak kebagian kayak. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Ferdi dan Bu Irma untuk pemaparannya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa join di Google Classroom. Ada yang udah tahu gimana caranya? Belum. Saya panggil ya. Mau yang mau bergabung ke Google Classroom dipandu sama moderator. Bagaimana cara bergabung ke Google Classroom? Ada yang udah install aplikasinya? Google Classroom. Iya, boleh di-install dulu melalui Play Store, Google Classroom ya. Masuk. Pipinya. Pipi yakin dong? Udah ada. Itu bukan ya, belum. Masuk nggak install? Ada di sini dulu. Tambahkan dulu. Tambahkan dari. Bentar ya. Masukan. Bapak Ibu, mau saya panggilkan mahasiswa sebentar ya untuk untuk jadi instruktur. Akan oleh Bapak Ibu apabila ingin melakukan desain di jaringan komputer ataupun melakukan konfigurasi pada perangkat yang memang kita tak punya. Contoh, misalkan di TKJ SMK Yapindo itu belum memiliki perangkat router Cisco atau router Mikrotik. Contoh ya, mungkin kalau sudah punya ya. Nah, perangkat seperti itu pasti ada budget yang lumayan tinggi ketika kita harus membeli perangkat secara real. Nah, dengan solusi yang ditawarkan oleh kedua software ini, nah itu bisa meminimalisir ketika ada mencoba langsung itu ada kerusakan. Baik, ini adalah judul yang kami angkat untuk tema kedua. Nah, sekilas tentang kedua software ini, yaitu GNS3 dan Cisco Packet Tracer ini. Nah, dua perangkat ini atau software ini memang digunakan untuk simulasi jaringan. Maksud dari simulasi itu dia meniru fungsi dari perangkat asli ke dalam bentuk modeling, ataupun bahkan dia juga bisa mengemulasikan. Maksudnya mengemulasikan adalah dia akan memanipulasi ataupun dia menduplikasi secara fungsi hardware dan juga fungsi software. Oke, semuanya berbasis grafik ya, baik itu secara modeling ataupun dia tampil secara emulator.
Nah, perangkat-perangkat ini bisa digunakan untuk beberapa kegiatan seperti pelatihan, penelitian, pengujian pada bidang jaringan komputer. Lalu perangkat ini secara umum ya untuk Cisco Packet Tracer ataupun GNSP ya bisa digunakan untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan kita terapkan di dunia nyata. Jadi sebelum misalkan Bapak Ibu memasang perangkat satu dengan perangkat lain ya, menggunakan media transmisi kabel dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mencoba terlebih dahulu di software simulasi. Kemudian di beberapa kesempatan ya, ini juga bisa menjadi sebuah alternatif ketika siswa misalkan punya keterbatasan untuk menyediakan perangkat. Jadi dia bisa coba tuh di rumah. Ketika dia harus mencoba misalkan menggabungkan 3 perangkat atau 4 perangkat, kan dia nggak mungkin menyediakan itu semua, atau di lab itu mungkin ketersediaannya terbatas. Nah, dia bisa menggunakan software ini ya, baik secara modeling ataupun dia dapat mengemulator. Nah, saya sampaikan dulu teorinya. Jadi ada 2 software yang akan saya bahas. Satu ada GNSP, ini Graphical Network Simulator 3. Jadi perangkat software yang mungkin suatu sistem atau komputer host. Jadi komputer yang Bapak Ibu punya, itu di dalamnya ada sistem operasi lain yang berjalan bersamaan. Ya, tapi nanti ada tambahan software lagi namanya virtual machine. Baik itu VMware atau VirtualBox. Jadi kalau yang Bapak Ibu TKJ ini yang paham atau mengerti. Jadi ada komputer yang dijadikan host, ada juga yang sebagai sistem operasi bias. Ada juga yang sifatnya itu seperti modeling ya, atau dia sebuah untuk perangkat untuk mendesain, sekaligus ada untuk mengkonfigurasi tapi secara terbatas. Nah, itu opsinya ada di Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer ini memang hanya terbatas untuk dia untuk menjelaskan ya, cara kerja jaringan dengan berbasis perangkat Cisco. Nah, untuk GNS3 ini lebih fleksibel atau lebih kompleks. Jadi bisa digabung, misalkan ada perangkat dengan brand Cisco di-combine dengan brand lain, kayak gitu. Contoh Microtik atau Juniper atau perangkat PC. Next group. Perbandingan kedua, ya, tadi sudah saya jelaskan, GNS3 bisa multi platform dan sistem operasi. Jadi bisa banyak sistem operasi jalan di mana sih. Kalau sistem Packet Tracer semuanya sudah didesain. Jadi memang untuk melakukan simulasi sesuai dengan sistemnya Cisco, tapi terbatas karena ada beberapa perintah yang di dunia real itu nggak bisa dijalani di Packet Tracer. Nah, ini ada beberapa perbandingan lagi, perbandingan 3. Ini terkait dengan kebutuhan spesifikasi hardware-nya. Memang yang untuk GNS3 dia butuh spesifikasi hardware yang tinggi. Jadi minimal kalau mau berjalan secara nyaman, ya, dia kapasitas RAM-nya itu 8 GB. Kemudian penyimpanan setidaknya kalau dia mau cepat ya SSD. Ya, terkait kapasitas nanti disesuaikan lagi kebutuhan setiap OS-nya itu. Dan juga harus mendukung prosesornya itu mendukung virtualisasi ya. Jadi apakah Intel ataupun AMD, tapi dia harus ada fitur virtualisasi. Kalau Cisco Packet Tracer ini sifatnya dia simulator ya. Jadi seandainya di kelas mata pelajaran teori, tapi siswa kesulitan untuk memahami, bisa dibantu dengan software ini. Jadi secara modeling, secara ringkas, tampilan topologi itu bisa diperlihatkan. Jadi siswa itu paham. Ini ada 2 perangkat, perangkat 1, perangkat 2 dikoneksikan, dia terhubung satu sama lain. Pengujiannya seperti apa, mereka juga paham.
Nah ini mungkin ada gambaran sedikit tentang si Cisco Packet Tracer. Jadi ada lembar kerjanya seperti ini. Di Cisco Packet Tracer itu ada dua tampilan layout. Jadi ada layout logical, ada physical. Nah yang physical itu dia menggambarkan perangkat itu seolah-olah perangkat real atau hardware real. Nah di sini ada gambar seperti laptop, kemudian juga ada switch, kemudian juga ada server. Nah ini gambaran secara fisikal. Ini update dari software tersebut karena sebelumnya tampilan fisikalnya itu sangat terbatas. Kalau sekarang dia bisa kabel ini plug and play, jadi bisa dilepas pasang, kemudian dia bisa berfungsi sesuai dengan portnya. Ini azan dulu ya. Ini udah masuk ke seluruh atau belum? Itu tadi ya. Dulu deh. Oke, kemudian dulu kali ya. Saya menampilkan tampilan fisik seperti ini. Tampilan fisiknya, jadi ada switch-nya, kemudian ada kabel-kabel yang bukan perangkat switch. Yang laptop juga saya masukin kelas A. Oke, pengujiannya juga sama. Jadi bisa kita melakukan ping ya. Kalau di komputer asli kita juga bisa melakukan ping. Ini udah masuk belum? Udah masuk ke Pengujiannya bisa melalui ping dan juga bisa melakukan pengiriman pakai data. Nah ini setelah ping, kondisinya dia replay. Ya. kayak begini. Ataupun kita juga bisa melakukan pengiriman data seperti ini. Jadi tanpa kita melakukan ping, kita bisa ngecek data yang terkirim itu sukses atau tidak. Nah ini untuk yang packet tracer kurang lebihnya seperti ini. Jadi tampilannya itu berupa topologi, tapi ada sedikit juga konfigurasi. Nah untuk sekedar info, ini jadi standar ketika seseorang ingin mengambil sertifikasi Cisco. Jadi dia ada soal dalam bentuk packet tracer, tapi pengerjaannya secara real time. Jadi kalau ada gangguan koneksi dan lain sebagainya, ini keputus, jadi nggak bisa kesampe. Ya, jadi untuk ketika nanti Bapak Ibu ada kesempatan mengikuti course Cisco ya, Evo Academy, nah itu tools yang digunakan salah satunya seperti ini. Oke, ini contoh yang Cisco Packet Tracer. Kelebihannya dia ringan dibandingkan GNS3, tapi fiturnya terbatas. Kalau yang GNS3, saya langsung aja. Ulang lagi kan luar. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau seandainya download, ada beberapa file nanti yang akan ikut serta harus di-download, gitu ya. Filenya lumayan agak besar software ini. Nah, ini di tampilan awal kita diminta untuk memberi nama proyek tersebut, gitu ya. Contoh misalkan GNS3 YAPI.
Kemudian di sisi kiri, ini bagian sidebarnya itu memuat perangkat atau device dalam jaringan. Jadi ada PC, kemudian juga ada router, ada switch, ada firewall, dan masih banyak lagi. Nah, ini saya ambil contoh, misalkan kita mau mensimulasikan dua PC kayak tadi, tapi jadi menjalankan sistem operasi yang sebenarnya. Contoh ya, ini ada user 1 yang saya drag, ini user 2 saya drag. Nah, sampai sini caranya sama dengan packet tracer. Lalu kita hubungkan dengan media transmisi kabel. Oke, kondisinya masih merah. Kita bisa tampilkan portnya juga di sini. Ini ada Ethernet 0, Ethernet 0. Kalau mau hilangin, mau kasih nama di sini. Misalkan di sini PC 1. Ya, sini PC 2. Nah, sekarang ini kondisinya masih merah, masih off. Kita tinggal aktifin, kita play. Nah, dia akan narik virtual machine player-nya itu. Kebetulan saya konekin itu untuk virtual box. Jadi yang menarik nanti adalah VMware yang ada di virtual box. User 1, user 2. Ini Windows 7, ini aslinya hostnya Windows 10. Ini yang guestnya ada 2 Windows 7. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu misalkan ada kendala, wah butuh banyak PC gitu, bisa Bapak Ibu menyediakan satu PC dengan spesifikasi yang cukup. Di dalamnya kita install virtual machine sama GNS3. Oke, ini dia minta password. Udah ditulis di sini, jangan ditiru, kalau asli. Jadi ada dua sistem operasi, dua sistem operasi gear sama yang ini, yang hostnya ini Windows 11. Nah, ini kita bisa set IP-nya di sini. Nah, ini sudah terisi 200.112. Kita sama kayak tampilan nah, ini yang 201. Kita coba ini ya. Kita cek dulu firewallnya apakah dia kondisinya on atau off. Nah, kita coba ping ya. Nah, sorry, saya ambil komen ini. Kalau dia mau ngecek IP diri dia sendiri kan perintahnya apa? IP ini IP dia sendiri dia 201.1.1. Selanjutnya kalau dia mau koneksi ke mana baik, pasti dia bisa pakai perintah sync. Nah, ini keterangan apabila dia connect ya. Keterangannya lagi play TTL. Ya, kurang lebih seperti ini. Tapi kalau misalnya gini aja,
Bapak Ibu bisa lakuin dengan perangkat VirtualBox, udah selesai. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan DSP, kita bisa nambah perangkat yang nggak bisa dijalankan sama VirtualBox, yaitu menjalankan sistem operasi router. Contohnya adalah sistem operasi iOS punyanya Cisco. Nah ini contoh, saya menambahkan perangkat router. Caranya gini, new template. Terus saya pilih yang recommended ini. Sebelumnya saya install dulu servernya. Kemudian next, saya pilih router, serinya yang apa. Misalkan gini, oh saya di packet tracer pakai routernya itu serinya yang mana nih? 2911 atau 291 ada nggak ya? Atau 2620? Kita cek di sini. Nah, ini ada yang seri 2400. Jadi kita install. Nah ini missing file. Jadi database saya ternyata nggak kayak ini. Kita coba yang lain. Install ini bisa dua cara, satu browse melalui local file ataupun kita lewat servernya. Jadi kita coba lagi. Nah ini ready to install. Jadi bisa kita install. Oke, ini selesai. Nah, routernya muncul di sini. Selanjutnya kita bisa tarik, kita drag. Jadi kalau mau diputus, kita bisa klik kanan, delete. Misalkan kita mau belajar routing, kalau routing di packet tracer kan, ya orang udah ini lah, tapi dia nggak tahu iOS aslinya seperti apa. Nah ini bisa menggunakan software ini. Contoh, ini kita mau konekin dari PC sini. 00, kemudian yang satu lagi oke, keterangannya masih merah karena si routernya belum kita aktifin. Kita play. Oke, keterangannya sekarang sudah hijau. Selanjutnya apa? Kita nggak tahu nih ini portnya nomor berapa, ini juga nomor berapa. Kita show port di sini. Nah, berarti komputer 1 ini terhubung dengan port 00, komputer 2 ini terhubung dengan port 01. Contoh, misalnya kita mau setting. Caranya bisa klik kanan, console. Oke, tampilannya kayak gini. Kalau yang pakai tracer, nggak sedetail ini iOS asli, iOS image seperti ini. Kalau yang bisnis pakai tracer, tampilannya sangat simpel banget. Jadi pengalaman anak untuk mengkonfigurasi operating system networknya itu agak kurang. Ya. Jadi tampilannya dia seperti ini. Kalau yang suka pakai tracer, tapi kalau yang di yang sendiri, ya. Tampilannya seperti ini. Perintahnya hampir sama antara yang di Cisco pakai tracer dengan yang di iOS image ini. Contoh misalnya di kondisi seperti ini ada di namanya privilege mode. Ya, privilege mode. Jadi contoh dia mau pindah ke configuration mode. Jadi tinggal masukin perintah CWF configuration ini center. Kemudian ada routing terminal. Nah, perintahnya ini hampir sama dengan yang ada di pakai tracer. Ini juga sama.
Nah, ini ya, jadi ini membandingkan antara yang dia menjalankan iOS aslinya dengan menggunakan yang packet tracer. Tadi ada beberapa perintah yang sama. Ini nanti pengaplikasiannya bisa menghubungkan router ke router, beda brand, misalkan Mikrotik sama Cisco, ataupun yang beda sistem operasi, ada Linux ataupun Windows. Oke. Saya balik lagi ke slide. Di next, oke. Jadi ini tampilannya tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini yang awal sudah pakai tracer. Next, Bu. Cara downloadnya di mana? Ada di hyperlink ini. Jadi Ibu Bapak dari PowerPoint tinggal klik, nanti di direct ke link downloadnya. Kemudian file VirtualBox juga bisa di download. Sebenarnya bisa VirtualBox, bisa VMware, bisa Cake. Jadi untuk virtualisasinya bisa beberapa software lain. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, jadi bisa dicontohkan ke mahasiswa dua perangkat PC dulu. Nanti dia ping atau remote desktop atau sharing file itu bisa dicontohkan dengan GNS. Nah ini ketika sudah ada perangkat router, karena router ini kalau kita melalui VirtualBox dia masih port, dan bisa di-running di VirtualBox. Tapi dengan bantuan GNS, sistem operasi router Cisco, Juniper, Mikrotik, dan semuanya bisa running dan terhubung satu sama lain. Terima kasih. Demikian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Baik, terima kasih kepada Pak Wi dan Bu Erin atas pembicaranya. Apakah dari Bapak dan Ibu Guru jika ada pertanyaan bisa langsung mengajukan ke sana? Jika tidak ada, maka kita langsung aja panggil MC untuk lanjut ke acara berikutnya. Baik, terima kasih kepada Anggar yang sudah memandu pelatihan tadi ya. Kemudian terima kasih juga nih buat Bapak Ibu dosen Prodi STI yang sudah memberikan materi serta pelatihan pada pengabdian masyarakat. Semoga materi dan pelatihan yang telah disampaikan dapat membantu kita dalam memberikan kelancaran dalam proses pembelajaran siswa SMK ini. Acara selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat untuk perwakilan peserta pelatihan. Kepada Bapak Fahrul Rodin Aroji SPT bisa dipersilakan maju ke depan. Kemudian sertifikat ini akan diberikan oleh Bapak Libur Fahrul Rodin dari SPT. Nanti Bapak Ibu yang di belakang ini tuh di yang apa namanya yang versi PDF-nya
belum dipasang tali. Itu prioritas yang pos. Ya, ya. Ya. Oke, bisa sebelah tadi gimana tadi cara pelatihan? Simoni tadi udah ngapain aja? Kalau kantor kadang dipegangin. Dari mendapatkan ilmu tentang ajaran bakat komputer sama tadi kayak penjelasan siswa terus cara mengisi juga. Terima kasih Bapak. Baik, selesai juga pelatihan dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, kita mau foto bersama dulu nih. Jadi buat ibu bapak bisa maju ke depan biar kita foto ada banner yang gitu kelihatan.